Lo pernah nggak sih habis ngobrol sama orang, terus habisnya itu kayak emosi, rasanya tuh ada aja dramanya sama kalau enggak ya energinya habis aja gitu. Padahal kayak kita tuh barusan ngomong sama temen sendiri atau misalnya keluarga atau bahkan sama pasangan. Aneh ya, padahal kita ngobrol sama orang dekat kita tapi kok rasanya ya mood kita berubah yang tadinya biasa aja atau bahkan tadinya bagus, berubah jadi banyak campur-campur ya, bisa emosi, bisa sebel, bisa hilang aja gitu energinya. Jadi ternyata guys, kalau kita habis ngobrol sama seseorang dan habisnya kita itu jadi nggak nyaman, entah itu emosi kebawa emosi atau entah itu habis energinya, ternyata kita tuh ngobrol sama orang yang toksik. Mungkin kita nggak sadar ya. Jadi, banyak yang nggak tahu bahwa ciri-ciri kalau kita ngobrol sama orang toksik ya salah satunya itu tadi, berubahnya mood kita setelah kita ngobrol sama orang itu. Hai, nama gue Harry. Hari ini kita bahas tentang bagaimana cara menangani orang toksik. Oke, yang perlu kita tahu sebelum kita bahas gimana sih cara nanganin orang toksik, kita perlu tahu dulu nih orang toksik itu yang kayak gimana sih? Kita tahu orang itu toksik gimana sih? Karena seringnya kita tuh nggak tahu, kalau orang tersebut itu toksik. Bahkan orang itu sendiri juga nggak tahu kalau dia itu toksik, atau mungkin kita masuk ke dalam ciri-ciri orang toksik. Jadi, ternyata orang toksik itu bukan orang yang marah-marah terus, bukan bukan cuma itu. Maksudnya ya iya, kalau orang yang sukanya marah-marah terus itu salah satu ciri orang toksik. Cuman selain itu ada juga ciri yang lain, misalnya dia suka rendahin kita, dia suka mandang sebelah mata, dia suka bawa drama ke hidup kita, atau, dia suka bikin kita tuh ngerasa bersalah. Yang paling bahaya itu dia itu manipulatif kayak gitu dan seringnya kita nggak nyangka kalau orang itu sebenarnya toksik. Kadang-kadang kita tuh, sadarnya ya setelah ada orang lain yang ngasih tahu, kita sendiri nggak sadar karena seringnya kita termanipulasi kayak gitu. Terus kenapa kita perlu tahu kalau orang itu toksik atau gimana caranya menangani orang toksik? Karena gini, jadi ada teori psikologi yang bilang bahwa orang toksik itu adalah emotional vampire. Jadi dia itu, vampirnya emosi gitu. Dia seneng kalau udah nyedot perhatian kita gitu. Jadi setelah itu kita misalnya habis ngobrol dari dia, dia dapat atensi kita kebawa nih, kebawa emosinya atau misalnya kebawa marahnya, sedihnya, atau bahkan, sesimpel kita jadi overthinking atau kita jadi nggak ada energi lagi. Dia tuh seneng, dia ngerasa dia tuh udah dapat atensinya, dia tuh seneng dengan reaksi kita udah kebawa sama dramanya dia. Jadi itu salah satunya. Kita perlu tahu ciri-cirinya ya supaya kita melindungi diri kita dari hal-hal seperti itu. Yang kedua itu adalah, melindungi kita untuk supaya tidak jadi orang toksik itu sendiri. Gini deh, bahkan mungkin kita semua tuh memiliki salah satu, sifat orang toksik secara tidak sadar karena kita terlalu sering di lingkungan orang toksik itu sendiri. Kayak misalnya apabila kita di temen-temen yang sukanya itu ngatain orang lain, atau orang yang sukanya ngerendahin orang lain, lama-kelamaan mungkin awalnya kita nggak nyaman tuh, karena nggak terbiasa, tapi lama-kelamaan kita bisa kebawa, kita jadi bisa, beradaptasi dengan kelakuan-kelakuan orang toksik dan akhirnya kita sendiri jadi orang toksik. Dan kadang-kadang inilah yang bikin orang toksik itu tidak sadar kalau dia itu toksik, karena ya awalnya mungkin kebawa temen aja gitu, kayak temennya suka ngatain orang, lama-lama kita juga suka ngatain orang, temennya suka, marah-marah, ya lama-lama kita suka marah-marah, atau sesimpel
temennya suka ngatain kasar gitu, kayak berkata-kata kasar. Kalau kita di lingkungan dia, lama-kelamaan kita akan terbawa itu, kita akan biasa ngomong kasar. Ya hal-hal sepele kayak gitu loh, yang akhirnya kita bawa dan bisa bikin circle kita rusak sendiri, bisa bikin kita jadi orang toksik itu sendiri. Makanya kita perlu tahu yang pertama yaitu melindungi kita dari orang-orang toksik supaya kita tidak jadi victim. Yang kedua, ya melindungi kita sendiri supaya kita tidak jadi orang toksik itu sendiri. Oke, setelah tahu nih ciri-cirinya dan kenapa kita perlu tahu, ciri-ciri orang toksik, lalu apa yang bisa kita lakuin apabila kita bertemu sama orang toksik. Jadi orang toksik itu beda-beda ya, karena, tiap orang itu punya caranya sendiri. Ada yang suka marah-marah itu tadi, ada yang suka bawa drama dengan cara, ngatain orang lain, hal-hal seperti itu beda-beda. Apapun itu, kalian bisa terapkan 3 cara ini. Sebenarnya cara ini tuh bisa dilakukan sendiri-sendiri, atau bisa dilakukan secara, berurutan kayak step-step gitu. Oke, yang pertama itu adalah meragukan semua pernyataan dia. Misalnya gini, ada teman kita yang sukanya itu drama. Dia itu suka, eee, ngatain orang lain atau suka suudzon ke orang lain kayak gitu. Dia datang, "Eh, lo tahu nggak sih, Her, ini ternyata gini 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 loh, parah banget ini gini gini gini," gitu. Kayak kayak dia bawa aja drama ke hidup kita. Nah, biasanya kita kan, jiwa-jiwa kepo nih, orang-orang yang biasanya kalau udah ada kayak gini malah, "Hah? Gimana gimana gimana?" Gitu, kayak kayak ya akhirnya kita kebawa drama dia. Dibanding itu, mending kita ragukan pernyataannya, kayak misalnya kayak, "Oh ya? Masa sih? Tapi gue nggak mau suudzon dulu deh," gitu, "karena gue nggak tahu nih cerita dari sana gimana, tapi thanks ya infonya," kayak gitu. Hal-hal kayak gitu, raguin aja, kayak misalnya ada lagi, "Ini gini gini," raguin lagi, "Masa sih? Tapi kayaknya orangnya nggak kayak gitu deh." Hal-hal kayak gitu biasanya bikin mereka tuh ngerasa lo tuh nggak asik lagi. Jadi lo itu memotong alur drama dia. Jadi kayak, "Ih nggak asik lagi nih Harry nih, males ah." Dia biasanya akan cari mangsa baru. Nah dengan begitu kita juga menyatakan ke dia kalau kita tuh sebenarnya nggak mudah dimanipulasi gitu, kayak kita nggak mudah percaya dengan hal-hal drama yang belum tentu bener. Seandainya bener pun ya itu bukan masalah kita kan, itu masalah orang lain. Kenapa kita harus repot-repot ngurusin problem orang lain atau drama orang lain, gitu. Oke, yang kedua itu beri jeda. Jadi, saat ada orang drama sama kita, misalnya nih pasangan kita itu toksik, dia suka nyalahin, suka marah-marah, padahal ya menurut kita hal-hal yang kita lakukan itu biasa aja, masih batas normal. Cuman menurut dia itu suatu big deal gitu, kayak, "Lo kenapa gini-gini? Harusnya lo nggak gini dong, lo harusnya hormatin gue," bla 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 bla, kayak gitu. Dibanding lo terpancing atau dibanding lo langsung minta maaf dengan hal yang menurut lo sebenarnya tidak salah atau biasa aja, lo kasih jeda. Kasih jedanya itu bukan berarti lo diem, bilang aja gini, "Jadi lo nggak minta maaf atas kelakuan lo, tapi lo minta maaf atas karena tidak bikin dia nyaman." Gini misalnya kayak, "Oke, maaf udah bikin kamu nggak nyaman. Nanti aku pikirin dulu perkataan kamu, nanti kita bahas lagi ya," kayak gitu. Nah, kadang nih kalau orangnya itu orang toksik, tambah lagi, "Maksud kamu gimana sih? Bla 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 bla." Nggak usah kepancing, tambahin lagi aja, "Oke, aku pikirin dulu, nanti kita bahas lagi." Kayak gitu aja. Nah, dengan kita memberi jeda, biasanya itu, apa ya, bisa dibilang dopamin hit dari dia itu kita potong. Jadi saat dia emosi, itu kan ada letupan-letupan, apa ya, endorfin, epinefrin, dan lain sebagainya yang akhirnya bikin emosi itu naik turun naik turun. Nah, saat kita ikutin dia, letupan itu makin jadi. Nah, itu biasanya akan malah bikin makin runyam. Jadi, ya udah iyain aja, "Oke, aku minta maaf kalau kamu nggak nyaman."
nanti aku pikirin lagi, kita bahas lagi nanti, kalau kamu sudah tenang, kayak gitu, atau kalau aku sudah mikir, kayak gitu. Jadi dengan begitu kita memutus lagi rantai drama dia dan memberhentikan dopamin hit dari reaksi yang diharapkan kita. Kadang-kadang ada orang yang memang sukanya itu berdebat, cuman kan ya kalau debat saat emosi, ya debat kusir, akhirnya nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah, kayak gitu, capek aja sendiri. Terus yang ketiga itu menjaga jarak. Jadi yang dimaksud menjaga jarak itu tadi adalah tidak hanya menjaga jarak secara physically, tapi secara waktu. Misalnya, kadang kan drama nggak cuma waktu ketemu kan, orang juga bisa berdrama lewat telepon atau orang bisa berdrama lewat chat. Jadi kalau misalnya seperti itu, kita kasih jarak aja. Misalnya yang tadinya kita biasa fast respon dengan drama dia, kayak ya dia lagi emosi, entah gunjingin orang, ya kita kebawa emosi, ikut cepet balesnya, atau misalnya dia marah-marah, kita nggak terima, kita marah-marah balik. Itu kan nggak akan menyelesaikan masalah. Lebih baik kita kasih jarak aja, kayak jangan langsung dibales, diemin aja sejam, 2 jam dulu. Kayak yang tadinya fast respon, sekarang jadi slow respon. Yang tadinya kalau secara physically yang tadinya selalu ada, ya kita pilih-pilihlah kapan yang beneran perlu ada, kapan yang enggak. Jadi nggak terus-terusan dia ajak keluar untuk melakukan hal-hal misalnya nongkrong terus akhirnya gunjing, ya kita ikutin, ya kita kasih jarak aja, kayak gitu. Kayak ngomong aja, "Gue lagi sibuk nih," atau misalnya, "Gue lagi banyak kerjaan," kayak gitu, "mungkin next time ya," kayak gitu. Nah, jadi yang pertama itu tadi raguin aja pernyataannya. Misalnya, cuman kalau raguin pernyataannya ini, lebih kepada orang yang suka, bawa dramanya itu adalah ngatain orang lain ya, kayak misalnya dia, "Ini, si A gini gini gini," gitu, kayak raguin aja pernyataannya, biasanya dia nggak mood lagi, berdrama sama kita. Cuman kalau yang marah-marah, lo raguin pernyataannya, ya agak nggak cocok. Jadi lo sesuaiin aja deh, ya bisa beruntutan atau lo pilih salah satu aja. Yang kedua itu adalah kasih jeda. Jadi kalau, dia lagi marah-marah atau dia lagi drama, lo kasih jeda. Kayak misalnya yang tadi kalau dia lagi marah-marah, ya, "Oke, aku pikirin dulu, nanti kita bahas lagi." Atau misalnya, kalau ada yang bawa drama, bawa gosip kayak gitu, kayak, "Lo tahu nggak gini gini gini?" "Oh gitu ya? Oke oke, tapi gue lagi sibuk ya, gue itu dulu kerjain kerjaan ini dulu, nanti ngobrol lagi kalau ada waktu." Kayak gitu aja. Jadi dikasih jeda aja dari saat dia berapi-api sama respon kita. Yang ketiga itu adalah, kasih jarak. Kasih jarak itu secara fisik dan secara waktu. Jadi jangan selalu hadir, juga juga jangan selalu cepat membalas. Karena ada teori yang menyatakan bahwa apabila kita yang selalu ada, entah itu secara fisik ataupun waktu, maka keberadaan kita itu tidak akan istimewa lagi gitu. Kayak akhirnya, orang itu akan memperlakukan kita ya karena kita selalu ada, tidak akan menghormati keberadaan kita lagi, atau tidak akan mengistimewakan keberadaan kita lagi. Akhirnya, ya dia datang sesuka dia dan pergi sesuka dia. Tapi dengan kita memberi jarak, nanti akhirnya dia akan, eee, membuat keberadaan kita itu lebih istimewa. Jadi, misalnya nih kayak kita udah nggak ketemu temen yang toksik ini selama sebulan. Dibanding pada saat ketemu, kan nggak mungkin kan dia tiba-tiba langsung, "Eh, lu tahu gini gini." Setidaknya kecap dulu, "Eh, lu apa kabar?" Gitu-gitu. Atau misalnya kayak update kehidupan terlebih dahulu deh. Dengan jaga jarak itu harapannya kita nggak terlalu dekat sampai bisa menggunjing orang bareng-bareng atau emosi ke kita secara frontal, karena ya kita nggak sedekat itu, kayak gitu. Cuman ada masalah lagi nih, misalnya kita sudah punya 3 cara untuk menghadapi orang toksik itu tadi, cuman buat orang toksik, cara-cara kita itu tadi bisa dijadikan permasalahan juga, bisa dijadikan drama, kayak gitu. Misalnya kita
memberi jarak ke orang itu terus ya dia akan bilang, "Lo kenapa sih lu marah sama gue? Kok lu berubah sih?" Kayak gitu kayak gitu. Ya pokoknya dia bikin drama dari respon kita itu tadi. Poinnya adalah tetap konsisten. Jadi ini adalah momen lo jangan sampai goyang, lo jangan sampai terpancing dan akhirnya balik lagi ke, siklus dramanya itu tadi, bilang aja, "Iya nih, gue lagi sibuk banget. Iya nih, gue lagi banyak pikiran." Kayak gitu. Tapi konsisten terus. Nanti kalau lo konsisten, kita konsisten, lama-kelamaan dia capek sendiri dan akhirnya ya karena orang toksik itu suka drama, kalau kita nggak respon, dia biasanya akan males dan akan cari korban lainnya. Ya harapannya nggak ada korban, tapi biasanya dia akan cari orang lain gitu dan nganggep kita udah nggak enak lagi nih dibuat drama nih, kayak gitu. Gimana? Eee, Setuju dengan cara-cara yang gue dapet? Kalau setuju, komen di bawah, kalau juga nggak setuju juga komen di bawah. Dan, buat kalian yang lagi di posisi berhubungan dengan orang toksik, semoga cepat selesai, semoga tips ini bisa membantu, dan bye.